Halo guys, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Bunda Ipi. Teman-teman semua apa kabarnya di rumah? Semoga semuanya senantiasa sehat-sehat selalu dan diberikan semua kelancaran urusannya dan juga diberikan kesehatan ya. Masih dengan Bunda Ipi yang suaranya lagi serak-serak becek. Karena masih ini ya, serak karena polusi udara ya guys. Nah, kali ini Bunda Ipi ini menceritakan satu kejadian yang bikin miris dan ini jadi pelajaran buat kita semua bahwa ketika kita berwisata, baik wisata alam maupun wisata apapun ya, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, janganlah sampai kita merusak alam ataupun tempat wisata yang kita kunjungi seperti berikut ini ya guys. Ini adalah pengunjung wisata di Gunung Bromo yang hanya karena menginginkan foto, mereka tuh berfoto untuk foto prewedding dengan menyalakan flare ya. Flare itu asap yang seperti kembang api gitu, tapi hanya mengeluarkan asap. Nah, hanya terlihat ingin menggunakan seperti itu. Akhirnya satu Gunung Bromo itu terbakar ya, Bukit Teletabis itu terbakar dan bisa dipadamkan itu selama 6 hari guys. Jadi bener-bener akibatnya tuh sangat fatal hanya karena ingin mengambil foto prewedding menggunakan flare. Oke guys, jadi teman-teman semua jangan melakukan hal-hal yang membahayakan diri kita sendiri maupun membahayakan tempat wisata, merusak tempat wisata yang kita kunjungi ya. Seperti apa kerusakan parahnya sebelum dan sesudah Gunung Bromo ini terbakar ya guys. Oh ya, Gunung Bromo ini terletak di Jawa Timur ya. Kalau dalam bahasa Tenggernya biasa disebut Brama ya, atau kaldera Tengger ya. Akhirnya menjadi hangus, terbakar ya, karena memang kondisinya sedang kering. Yuk kita lihat saja videonya seperti apa. Check it out. Ya Allah guys, ya ampun, sedih banget ya. Bromo itu kan indah banget jadi seperti ini. Ya Allah, miris banget ya. Ya Allah, kebakaran semuanya guys, satu Gunung Bromo. Ya ampun. Ya Allah, apinya tuh memang besar banget ya. Ya Allah, dipadamkan dari helikopternya. Masya Allah, ampun, ya Allah, sedih sekali. Sedih ya guys melihatnya ya, padahal Gunung Bromo tuh awalnya itu indah banget ya, tapi jadi seperti itu ya. Kejadian awalnya itu seperti apa, yuk kita lihat awal mulanya menjadi api yang besar seperti itu. Kita lihat videonya ya. Nah ini guys, nasib calon pengantin prewedding di Bromo awalnya segini nih. Jadi mereka berdua nih Ionnya menyalakan flare gitu. Hingga membuat 50 hektar Bukit Teletabis di Bromo terbakar, terancam membayar denda 1,5 miliar rupiah. Ya ampun, dari api yang Dilansir dari kecil. Tribun Solo, Kepolisian Resor Probolinggo menetapkan manajer organizer berinisial AWEW sebagai tersangka dalam kasus kebakaran lahan sabana dan Bukit Teletabis Gunung Bromo Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. AWEW menjadi tersangka dalam insiden kebakaran dipicu aktivitas foto prewedding dendanya 1,5 miliar Rabu 6 September 2023. Air dari atasnya aja 1 jam biayanya 200 juta untuk memadamkan. Dilansir dari Tribun Medan, jasa AWEW disewa oleh pasangan calon pengantin HP dan warga kota Surabaya dan PMP asal Palembang hingga akhirnya melakukan sesi foto prewedding di Padang Savana. 3 orang lain yang mengikuti foto MGG dan ET sebagai kru prewedding serta juru rias ARVD warga kota Surabaya. Tersangka mengakui 5 buah flare asap dan 1 buah korek kompor merah adalah miliknya. Bukan hanya itu, tersangka tidak mengantongi surat izin masuk kawasan konservasi. Flare asap itulah yang menjadi biang kebakaran Padang Savana. 5 orang lainnya masih berstatus saksi. Terbakar semua loh, dari api yang kecil dan alat bukti lain dari 5 saksi itu.
Polisi mengamankan 6 orang dari lokasi kebakaran. Ya ampun. Mereka adalah pasangan pengantin dan kru wedding Memang sih ini organizer. bukan disengaja Petugas ya, juga tapi menyita barang bukti 5 selongsong kok nggak flare, berpikir korek api, akibat pakaian yang prewedding, serta kamera. Polisi terjadi selanjutnya ya. menetapkan penanggung jawab atau manajer prewedding berinisial AWEW apinya besar sebagai banget loh tersangka. guys. Selain menggunakan flare hingga menyebabkan kebakaran, Lalu cuma AWEW flare juga asap tak gitu mengantongi loh. surat izin masuk kawasan konservasi. AWEW dijerat pasal 50 ayat 3 Habis huruf loh. D Sampai JO pasal hitam 78 semua ayat 4 bukitnya. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 99 tentang Kehutanan sebagaimana diubah dalam pasal Ya 50 ampun, ayat 2 sedih banget huruf aku B ngeliatnya. JO pasal 78 ayat 5 Alam Indonesia Undang-Undang putri Nomor 6 cinta Tahun gitu ya. 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2022 tentang Ciptaker menjadi undang-undang dan atau Habis pasal satu 188 KUHP. ya 50 hektar. Karma setimpal kini harus dijalani Sampai para habis kru serta di pasangan sana. pengantin. Terancam hukuman penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 1,5 miliar rupiah. Tutur Wisnu. Kebakaran akibat flare prewedding ini terjadi tak lama setelah hutan dan lahan di Bromo terbakar selama 5 hari. Ya ampun guys. Jadi mereka nih mau berfoto prewedding terus menggunakan flare loh. Jadi dia seperti efek asap-asap gitu ya, asap-asap yang warna-warni ya. Yang tadi dia menggunakan efek asap yang warna putih ya di situ. Tapi ternyata itu kan mereka pun meskipun itu tuh apa ya, cuma asap, itu kan dinyalainnya pakai api guys. Jadi dia seperti kembang api gitu ya, seperti kembang api tapi keluarnya itu hanya asap gitu ya. Tetap aja itu ada apinya. Keadaan Indonesia ini kan lagi jarang hujan ya, bahkan di Jakarta malah nggak pernah hujan ya. Di Bromo pun udah pasti ini nggak hujan-hujan guys. Jadi bukitnya itu memang keadaannya lagi kering, rumputnya, pohon-pohonnya kering, anginnya udah pasti kenceng banget ya. Kalau di Bromo tuh anginnya gede, terpantik api sedikit saja ya sudah duar sampai terbakar yang awalnya kecil membesarnya itu dengan sangat cepat ya, sehingga sulit dipadamkan sampai meluas sampai 50 hektar dan 6 hari itu baru berhasil dipadamkan guys. Jadi ya ini pelajaran untuk kita semua ketika kita berwisata dimanapun, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, di tempat wisata manapun yang kita kunjungi, sebaiknya kita itu mentaati setiap peraturan yang dibuat oleh tempat wisata tersebut ya. Pokoknya ya, dimana bumi dipijak, di situ langit dijunjung ya. Yang pertama, kalian harus mentaati setiap aturan yang ada di tempat wisata. Yang kedua, kita tuh jangan sampai merusak alam ya. Kita boleh menikmatinya, kita boleh berfoto, tapi jangan sampai merusak, membahayakan diri kita sendiri maupun merusak tempat yang kita kunjungi ya guys. Yang ketiga, buat orang-orang yang suka merokok, nah itu bukan seperti sepele ya. Jangan sampai membuang puntung rokoknya itu sembarangan dan pastikan harus benar-benar mati ya. Terus kita juga jangan sampai membuang sampah sembarangan ya. Jadi ketika kita berwisata, baik di dalam maupun di luar negeri, dimanapun kita berada, tempat yang kita kunjungi itu akan tetap indah dan tidak rusak karena kecerobohan kita ya. Bahkan terkadang kita mengambil foto demi sebuah foto bisa mencelakakan diri kita sendiri ya. Ada yang terjatuh, ada yang biasanya kalau kita ke Bali waktu itu kan ada ya sampai terjatuh ya, karena tidak pastinya pemerintah juga sudah membuat peraturan misalnya jangan berfoto di situ, tapi terkadang kitanya terlalu ingin mengambil view foto yang begitulah, akhirnya membahayakan diri kita dan membahayakan tempat yang kita kunjungi gitu guys. Kalau kita tidak memperhatikan hal-hal yang seharusnya ya, dimanapun kita berada, kita itu harus menjaga tempat yang kita kunjungi ya. Dendanya nggak main-main loh guys. Tadi itu dendanya 1,5 miliar, tapi itu pun nggak sebanding dengan pemadaman ya. Pemadamannya itu kan harus dari atas langit ya,
harus dari menggunakan helikopter 1 jam buat bom airnya aja itu biayanya lebih dari 200 juta guys. Jadi nggak sepadan sih sebetulnya dengan dendanya. Ya memang lah IO nya itu nggak sengaja buat membakar hutan atau bukan perbuatan yang disengaja, tapi tindakannya itu adalah tindakan yang tidak memikirkan akibatnya. Karena padahal loh teman-teman, sekarang itu udah ada edit foto, edit video yang sangat keren dan yang sangat canggih. Kenapa harus menggunakan flare yang asli gitu loh? Karena itu kan dapat menyebabkan hal-hal ya yang sedemikian rupa hebatnya ya, sedemikian rupa efek buruknya ya guys terhadap tempat yang dikunjungi ya, yaitu Bromo menjadi kebakaran dan hutan yang tadinya indah menjadi seperti itu hangus ya. Padahal kita edit saja si fotonya, misalnya pengantinnya itu tinggal tangannya seperti ini, nanti seperti memegang flare, pasti bisa lah. Sekarang tukang edit foto tuh sebetulnya udah canggih-canggih banget. Jadi kenapa harus menggunakan flare yang asli dan menjadikan kejadian dan berdampak buruknya tuh seperti ini ya guys. Jadi buat kita semua, hal ini kita bisa mengambil hikmahnya. Hal-hal yang buruk seperti ini jangan sampai kita tiru ya. Jadi gimana ya guys, sedih ya, miris juga dengan orang-orang yang kadang ketika berwisata itu tidak menjaga tempat yang dikunjungi ya. Gunung Bromo yang pemandangannya ya indah banget ya, view di saat pagi hari, di saat sore hari ya kan, melihat matahari terbit, melihat matahari terbenam, bahkan siang pas panas-panas juga malah view-nya itu keren banget ya guys. Tapi ternyata menjadi rusak seperti ini keadaannya ya. Semoga Gunung Bromo ini menjadi indah kembali ya, dan menjadi wisata yang keren lagi di Jawa Timur Indonesia ini ya. Dan ini tuh menjadi pelajaran berharga untuk kita semua ketika kita berwisata, untuk selalu bersikap tidak terlalu bersikap yang benar gitu ya. Jangan sampai mengotori tempat ataupun menjadi tempat yang kita kunjungi menjadi rusak gitu ya. Itu saja teman-teman yang bisa saya share hari ini. Semoga bisa menemani teman-teman di rumah hari ini ya. See you next video. Oh iya, yang belum subscribe jangan lupa subscribe ya, bantu saya untuk mengembangkan channel saya ini. See you, bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.